Shalom, silakan duduk semuanya. Senang bisa kembali melayani saudara tempat ini. Saya ingin mengajar tentang percaya Yesus saja. Simple, tema yang sederhana, judul yang sederhana. Percaya Yesus saja. Ini sederhana tapi sukar untuk dilakukan. Benar nggak? Kita tahu kita sebagai orang Kristen kita harus percaya Yesus. Dan percaya Yesus saja, nggak boleh ada percaya orang lain, nggak boleh percaya hal-hal yang lain, apalagi kekuatan-kekuatan yang lain. Tapi pada kenyataannya, di dunia ini, kita sebagai makhluk sosial, nggak salah, kita berhubungan dengan orang lain, kita mendengar janji mereka, kita mendengar harapan-harapan yang diberikan oleh orang lain, sehingga membuat kita shifting antara percaya Yesus saja dan mulai berharap kepada manusia. Apalagi kalau yang janji itu orang yang powerful, orang yang kaya, orang yang punya banyak bisnis, orang yang punya kesempatan untuk menolong kita. Di lain sisi, mungkin keadaan kita sangat membutuhkan, sangat terjepit, sangat sudah sangat lama kita bergumul. Lalu kita ketemu dengan janji seperti itu. Mana tahan? Mau gak mau kita berharap, ya Bapak itu sejanji sama aku. Oh ya temanku, sahabatku ini dia bilang akan tolong aku dan seterusnya. Tapi kita mau align sekali lagi. Kita mau sama-sama sepakat pagi hari ini termasuk saya. Ayo kita kembali percaya kepada Yesus saja. Saya tidak ingin menanamkan krisis kepercayaan kepada orang lain. Enggak. Saudara sebagai makhluk sosial berhubungan dengan orang lain, pasti enggak semuanya tukang tipu dong. Banyak yang baik, banyak yang suka menepati janji, banyak yang benar-benar menolong, banyak. Tapi saudara harus tahu sebagai orang percaya dan orang beriman, yang menentukan janji itu digenapi atau tidak, itu bukan manusia. Amin. Tetapi Tuhan. Kalau Tuhan belum selesai dealing dengan saudara, Tuhan belum selesai memproses kita, mau yang janji orang paling baik, orang paling kaya, orang paling kuat, orang paling dekat, orang paling sayang sama kita, tetap pada akhirnya akan Tuhan izinkan itu tidak terjadi. Jadi ada beberapa unsur. Ada yang memang orang itu gak bisa dipercaya. Orang itu PHP atau orang itu penipu. Tapi ada orang yang memang baik dan benar-benar mau nolong kita. Tetapi Tuhan bilang belum. Tunggu. Belum siap. Maka akan ada satu dan lain hal. Dia izinkan terjadi agar kita bukan tidak ditolong. Bukan. Agar kita lebih dewasa dulu. Agar kantong yang lama itu tidak robek ketika diisi dengan anggur yang baru. Agar kita mempersiapkan kantong yang baru dulu. Nah kalau kita sudah siap, jangan pun orang yang sangat-sangat bisa menolong kita. Kalau kita sudah siap, bahkan orang yang gak pernah kita bayangkan, gak pernah kita kenal, gak pernah kita tahu atau mungkin kita tahu. Bahkan kita sering sepelekan dia. Bahkan kita pernah ngomong buruk tentang dia. Orang-orang yang gak masuk akal. Tuhan bisa kirim dalam hidupmu. Menolong engkau indah pada waktunya. So dari hal ini apa yang kita perlu belajar? He is in control. Tuhan yang memegang kendali sepenuhnya. Jadi kalau dia yang memegang kendali sepenuhnya, jangan percaya yang lain. Tapi dia bisa dipercaya kok Pak. Iya, I know. Dia bisa dipercaya. Tapi kau sudah selesai belum sama Tuhan? Sudah waktunya yang terbaik belum? Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau gak perlu khawatir siapa yang bisa tolong, siapa yang gak bisa tolong. It doesn't matter. Engkau percaya aja dia bisa kirim orang dari utara, timur, barat, selatan yang kau gak kenal. Tiba-tiba hadir dalam hidupmu, membuka pintu, menolongmu, menjadi berkat bagimu.
Trust Jesus alone. Percaya kepada Yesus saja. Apalagi hari-hari ini makin hari makin banyak nggak bisa dipercaya kan. WhatsApp nggak bisa dipercaya. Berita nggak bisa dipercaya. Data kita juga bocor. Nggak bisa dipercaya. Gimana nggak bocor? Ternyata katanya passwordnya cuma 1, 2, 3. Itu kalau nggak dipecat keterlaluan. Oh Pak, itu Indonesia Pak. Kalau di Amerika itu tidak mungkin terjadi. Siapa bilang? Saya 10 tahun ada di sana. 11 tahun saya tinggal di Amerika. Kemarin Amerika merayakan 4th of July. Hari kemerdekaan. Presidennya Joe Biden ngomong Merry Christmas. Saudara, negara segitu gedenya bisa dipimpin oleh seorang yang demensia. Jadi saya mulai mikir ternyata gampang jadi presiden. Susahnya itu naiknya itu loh. Karena kita butuh banyak power, politik, uang dan semuanya. Tapi ternyata enggak susah jadi presiden. Buktinya yang kayak gitu bisa jadi presiden negara terkuat di dunia. Jalan aja bingung dia mau ke kanan mau ke kiri. Yang lain udah ketawa, terbahak-bahak, diam, baru dia senyum ketawa. Telat dia delay 30 second. Gak ada yang bisa dipercaya. Orang yang kau anggap kuat belum tentu seperti yang kau harapkan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ada seorang yang bernama Bileam. Bileam ini nabi, dia bukan nabi yang palsu. Tapi dia nabi yang jahat. Nih, buat saudara-saudara yang selalu mikir, yang selama ini mikir, kok bisa ya hamba Tuhan dipakai begitu? Ya sudah engkau agungkan, sudah engkau puji-puji, engkau idolakan, terus tiba-tiba boom, skandal, mengecewakan dan seterusnya. Kok bisa ya itu pendeta palsu, itu nabi palsu, penginjil palsu. Enggak loh, ternyata Bible mencatat loh. Ada seorang bernama Bileam, dia dengar suara Tuhan beneran dan Tuhan klaim dia nabi beneran. Dia ngomong beneran, dia bernubuat beneran dan tajam, dia bisa mendengar suara Tuhan. Tapi dikatakan hatinya jahat, cinta akan uang. Bahkan dia rela menjual bangsanya Israel kepada Balak untuk mengutuki bangsanya sendiri. Dia tinggalkan bangsanya demi uang, dia terima uang dari Raja Balak untuk mengutuki bangsanya sendiri. Ternyata ada loh orang Kristen yang gak palsu, percaya Tuhan. Bahkan melayani, bahkan ini nabi. Bisa dengar suara Tuhan. Tapi jahat. Makanya jangan percaya manusia. Percaya Tuhan saja. Tapi di situ waktu Raja Balak membayar Bileam, menyiapkan semua mesbah persembahan semua untuk didoakan, untuk mendoakan dan mengutuki bangsa Israel. Apa yang terjadi? Tuhan ngomong sama Bileam di dalam Bilangan 23 kalau saudara baca. Tuhan ngomong sama Bileam, jangan kutuki bangsa yang sudah aku berkati. Malah instead of dia ngomong kutuk, Bileam malah ngomong berkat. Terus Balak bilang, lu udah gue bayar suruh ngutukin kok malah berkatin. Mungkin tempatnya gak cocok. Ini padang yang gondol dia bawa ke Mount Pisgah. Dia bawa ke puncak gunung. Dia bilang supaya bisa melihat lebih jelas bangsamu. Supaya seger, tenang, relax. Nah ini aku siapin lagi. Aku bayarin, aku kutuk bangsamu. Dan ketika dia berdoa, dia mau mengutuk bangsanya sendiri. Tuhan ngomong lagi, tiba-tiba dari mulutnya keluar berkat demi berkat untuk bangsa Israel. Balak makin marah, dia bilang gimana sih kamu ini? Disuruh ngutukin, udah disuap, udah di bribe, kok malah memberkati. Pindah tempat lagi untuk yang ketiga kali. Dia berkati lagi bangsa Israel. Dan bahkan yang keempat, dia bernubuat Kristus akan datang. Bilangan 23 ayat 19 sampai 20. Bilangan 23 ayat 19 sampai 20. Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal.
Masakah dia berfirman dan tidak melakukan? Tuhan itu bukan manusia. Masa dia ngomong, dia janji gak melakukan? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan Bileam ngomong, apabila dia yang memberkati, maka aku tidak bisa membalikkan. Bangsa ini sudah diberkati Tuhan. Kamu suruh aku ngutukin, ya nggak bisa. Saudara yang percaya Yesus di tempat ini, engkau sudah diberkati. Engkau nggak bisa dikutuk. Engkau nggak bisa disantet. Engkau nggak bisa diguna-guna. Jangan takut dengan kutuk, dengan ocehan, sumpah serapa orang lain. Kamu pasti bangkrut, kamu kurang ajar, kamu nggak bisa enak. Jangan percaya. Kalau engkau percaya Yesus saja, kutuk tidak ada yang mempan. Bileam ngomong, dan apabila Tuhan yang memberkati, aku tidak bisa balikan. Why? Because fact is not truth. Fakta itu bukan kebenaran. Fakta itu kita lihat, yes. Nyata, fakta, dilihat, dipegang, terjadi, beneran, fakta. Yes, but still, fakta itu bukan kebenaran. Fakta tidak bisa merubah kebenaran. Tetapi kebenaran bisa merubah fakta. Bagaimana maksudnya Pak? Gini, faktanya aku sekarang lagi gagal. Hidupku lagi hancur. Gak ada orang bisa tolong aku. Sebagian sakit, sebagian hubungannya sedang rusak. Sebagian mikir gak mungkin tertolong. Ada hal-hal tertentu yang kritis yang saudara alami di bidang tertentu dalam hidupmu. Dan kau anggap itu fakta. Yes, itu fakta memang. Tapi itu bukan kebenaran. Kebenarannya Tuhan bilang, aku tidak merancangkan kecelakaan. Aku merancangkan hari depan yang penuh damai. Aku Tuhan yang menolongmu. Aku Tuhan yang memberkatimu. Aku Tuhan yang menyembuhkanmu. Aku Tuhan yang memprosesmu. Tapi tidak melebihi kekuatanmu. Aku Tuhan yang akan membangunmu. Terus berjalan tidak lelah. Terus naik bahkan terbang. Engkau tidak akan menjadi letih dan lesu. Itu kebenaran. Kebenaran Tuhan itu adalah firman-Nya. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Faktanya, aku lagi hancur Tuhan. Yes. Tapi kebenarannya, dia Tuhan yang sanggup memulihkan. Fakta ini gak bisa override Tuhan. Fakta ini gak bisa membatalkan firman-Nya. Fakta ini gak bisa bilang, loh Tuhan, ya kan, kau janji mau memberkati, kau janji menyembuhkan, kau janji memulihkan. Tapi kejadiannya, faktanya aku hancur, aku sakit, aku terpuruk. Kan firman-Mu salah. Enggak begitu. Yang benar adalah, faktanya kalau hari ini kita sedang bergumul, firman Tuhan tetap punya kuasa, tetap punya otoritas. Sebab dia Tuhan yang berjanji, tidak bisa menyangkali janjinya. Cepat atau lambat, indah pada waktunya, kebenaran itu akan membuat dan mengubah faktamu menjadi baru. Fakta yang gagal menjadi berhasil, yang sakit disembuhkan, yang terpuruk, yang sudah gak ada harapan, dia akan pulihkan dengan segala kebenaran. Sehingga orang akan berkata, wow, dulu dia hancur banget loh, sekarang bisa dipulihkan. Saya punya teman di Lampung, dia sekarang melayani gereja di Lampung. Keluarganya cukup besar di Lampung, punya berbagai macam hotel-hotel yang terbaik di Lampung. Dia dari keluarga orang kuat. Tapi hidupnya sembarangan, gak kenal Tuhan. Perempuan, minum, mabuk, semua dia kerjakan. Dan dia punya istri. Dan sampai akhirnya dia terjerumus dalam satu masalah yang besar. Hutang demi hutang, ditipu dan seterusnya, bertubi-tubi. Hidupnya hancur, dia masuk penjara. Keluarganya semua yang punya power angkat tangan. Dibiarin, ditinggalkan sama bahkan mamanya sendiri. Sudah gak mau ngurus dia. Hanya ada istrinya. Istrinya di dalam pilihan yang sukar. Tiba-tiba ada suara.
Bukankah ini yang kamu tunggu-tunggu? Istrinya nangkep. Maksudnya ditunggu-tunggu untuk menceraikan dan ngambil anak-anaknya semua. Karena waktu suaminya di luar, gak mungkin diceraikan, anaknya diambil. Dia takut karena suaminya powerful. Nah sekarang suaminya ada masalah, 0 semuanya habis di penjara. Ini waktunya aku tinggal dan anaknya aku ambil. Aku pindah mungkin ke Jakarta, hidup yang baru. Nah dia tangkap suara itu. Tapi puji Tuhan, dia ini orang, istrinya ini keluarganya bukan Kristen. Tapi dia somehow karena diajak beberapa kali ibadah, dia mulai kenal Tuhan. Tiba-tiba ada suara yang lembut ngomong sama dia. Bukan yang ditunggu itu maksudmu untuk bercerai dan ninggalkan suamimu. Tapi ada satu lagi yang selalu kau nantikan dan kau tunggu. Apa itu? Suamimu untuk bertobat. Ini waktu untuk suamimu bertobat. Puji Tuhan istrinya setia. Istrinya good looking, pintar kerja. Saudara, dia setia melayani suaminya. Dia tetap berusaha menjaga komitmen dan belajar mencintai suaminya kembali. Dia layani, dia kasih Bible. Bahkan terus ngomong Bible, penukar ayat waktu dibesuk. Terus ngomong dari gereja, dari hamba Tuhan apa disampaikan. Terus, dan ternyata di dalam penjara suaminya berubah total, mengenal Yesus dan bertobat. Yang amazingly setelah suaminya bertobat dan terima Tuhan, tiba-tiba masalahnya ada jalan keluar demi jalan keluar. Properti yang banyak itu yang tadi mau dilelang, dia kenal satu teman. Temannya dulu pernah ditolong dan temannya adalah seorang pejabat. Sekarang gantian menolong dia. Jadi propertinya semua yang mau dilelang itu dicegah dulu. Karena kalau dilelang kan harganya murah banget. Diizinkan dijual satu persatu. Ternyata semuanya laku dengan harga yang cukup tinggi. Akhirnya utangnya terbayar, dia punya modal lumayan lagi untuk start over. Dia mulai bisnis buka toko. Dia mulai borong kecil-kecilan. Sekarang dia sangat diberkati di Lampung. Setiap kali saya ke Lampung, dia yang jemput, dia ngajak makan, dia yang keliling. Terus sampai saya pulang. Dan dia bilang, itu Pak kebenarannya. Kebenaran bisa merubah fakta. Sehancur apapun hidupmu, kebenaran tetap bisa merubah fakta yang terjadi. Saya nggak tahu faktanya apa hari ini. Saudara nggak perlu ngomong apalagi sharing di sosial media. Angkat itu kepada Tuhan. Dan percaya Yesus saja, percaya firman-Nya saja. Karena firman-Nya itu adalah kebenaran yang mengubahkan. Saudara, kenapa kita harus percaya Yesus saja? Kenapa kita harus percaya Yesus saja? Buat saya simple, karena pertama manusia itu mengecewakan. Saudara, waktu Balak bayar Bileam, udah disuruh ngutuk, malah sebaliknya dia memberkati. Padahal Bileam sudah mau, nggak niat untuk tidak menepati janji. Tapi pada saat Bileam mau ngutuk nggak bisa. Tiba-tiba yang keluar berkat. Apa ini maksudnya? Yang tadi saya jelaskan. Mau sehebat apapun orang itu, saudara sudah bayar, saudara sudah kuasai, saudara sudah kontrol. Itu adalah anakmu, istrimu, suamimu, orang yang paling dekat, orang yang utang budi sama engkau. It doesn't matter. Kalau Tuhan bilang belum, ya belum, gak bisa. Balak kecewa dengan Bileam. Raja Balak, Raja Moab ini kecewa dengan Bileam. Kenapa kamu sudah dibayar kok? Gak ngutuk malah memberkati. Bileam ngomong, gue gak bisa. Gue maunya ngutuk. Tapi yang keluar berkat. Karena apa yang diberkati Tuhan tidak bisa dikutuk. Artinya apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa merubahnya. Kalau engkau sudah ditentukan untuk diberkati. Engkau sudah ditentukan, engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa. Tidak ada satu kuasa di muka bumi ini yang sanggup mencuri, menghalangi, mengkhianati, memfitnah saudara, mengambil kesempatan itu. Lalu kau merasa kecewa.
tadinya harusnya aku bisa jadi loh. Bisa dipromosikan loh. Bisa dapat bisnis ini loh. Tapi gara-gara ditipu dia. Gara-gara difitnah dia. No, itu cuma part of the process. Sesungguhnya tidak ada orang yang bisa mempunyai kuasa untuk menghalangi berkatnya Tuhan. Kalau Tuhan bilang it's time, saudara, nggak ada orang yang bisa nipu, mengkhianati, mencuri, mengambil, menghalangi semua yang dia berikan. Saya tangkap. Jadi semua ini part of the drama. Drama yang Tuhan izinkan terjadi supaya engkau berubah. Supaya engkau diasah. Supaya engkau menjadi pribadi yang lebih baik dan siap untuk diberkati. So might as well sekalian ngapain kita percaya dengan yang lain. Percaya aja sama Tuhan langsung. Karena dia sutradaranya, karena dia direkturnya. Karena dia yang punya kerajaan. William gak bisa apa-apa. Sekali lagi saya gak bilang saudara suruh gak usah percaya sama orang lain. Gak apa-apa percaya. Tapi yang dimaksudkan firman Tuhan, jangan percaya dengan harap seperti engkau berharap kepada Tuhan. Ya saya percaya sama istri saya. Itu orang yang paling saya percaya di muka bumi ini ya istri saya. Tapi kalau dia suruh masak saya gak percaya. Ada hal tertentu yang dia lakukan saya gak percaya. Kerapian saya gak percaya. Karena saya orangnya agak OCD. Saya semuanya harus rapi apa. Kalau dia mah begitu dia pulang. Semuanya. Bed itu harus acak-acakan baru enak tidurnya katanya. Saya kalau nginap hotel, tukang bersih-bersihnya paling enak. Karena kalau dia clean up, semuanya rapi. Setelah saya tidurin paginya, semuanya rapi. Itu kelemahan kita, keunikan kita. Makanya Tuhan bilang, hey, you're unique. Kalau kamu menaruh harapmu kepada manusia untuk sama sepertimu, kamu akan kecewa. Nggak tentu mungkin pasanganmu itu niat mengecewakan engkau, tidak. Hanya karena dia nggak sama modelnya seperti yang kau harapkan, terus kau kecewa. Nah itu loh. I trust her, saya percaya dia. Tapi tidak seperti saya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya tahu, Tuhan gak usah ngomong, saya gak usah ngomong, dia sudah tahu saya sepenuhnya. Bahkan dia lebih tahu saya daripada saya tahu saya. Nah kalau kita sama pasangan kita kan mesti belajar dari tahun ke tahun. Tahun ini kita belajar sesuatu terhadap pasangan kita. Pak saya udah menikah 20 tahun tetap lu masih belajar. Tetap nanti tiap tahun ada dramanya yang berubah-berubah. Belum lagi nanti berhubungan dengan hormon. Belum lagi berhubungan dengan anak. Belum lagi berhubungan dengan lingkungan, pekerjaan. Banyak hal yang bisa merubah karakter dan sifat seseorang. Yang lama aja dipelajari belum benar-benar ngerti. Yang baru sudah muncul. Stres kan? Tapi ibu-ibu bersyukurlah engkau. Karena lebih gampang kau mempelajari suamimu daripada suamimu mempelajari engkau. Karena kalau engkau mempelajari suamimu seperti Tuhan mempelajari manusia. Simple. Kasih makan kenyang, layani, happy dia. Tapi kalau suami mempelajari istri, itu dalam dan lebarnya tidak terbatas. Seperti kita ingin mengetahui kehendak Tuhan. Gak semua dibukakan. Firman Tuhan bilang ada hal-hal yang tersembunyi yang hanya bagi Tuhan. Nah sama istrimu juga begitu. Ada hal yang tersembunyi yang buat dia sendiri. Karena kita gak ngerti, kita gak salah, gak apa kok tiba-tiba dia marah ya. Kita tanya, babe are you okay? I'm okay. That's not okay. Babe are you okay? I'm fine, a little bit okay. Babe are you okay? Enggak lah, gimana aku okay? She's okay. Saya mulai berhikmat setelah menikah sekian puluh tahun. Anak saya malah gede 23 tahun. Ya. I'm still very young. Baru klub gocap. Saudara, you can and must love people. But never worship them. Kau harus
mengasihi manusia. Tapi jangan idolakan, sembah, tinggikan, puji-puji dia. Adoration hanya untuk Tuhan Yesus. Peninggian, pujian, penyembahan, pengagungan hanya untuk Tuhan Yesus. Sahabat kita udah lama kejadiannya. Menikah, pasangan muda punya anak, diberkati, kasihan sekali. Yang cowok tiba-tiba itu anggota sel grup kita. Yang cowok tiba-tiba sakit, sehat, tegap begitu masih muda, tiba-tiba sakit. Sakitnya dropnya cepat, tiba-tiba ada kayak bug atau apa di otaknya, dibawa ke Singapura, dibawa ke sini, akhirnya nggak ketolong, dibawa pulang dalam waktu yang nggak lama meninggal. Pasangan ini sangat-sangat saling mencintai. Waktu dia meninggal istrinya nangis, heartbroken dan waduh semua sampai bengap semua mukanya. Dia bilang, nggak ada orang bisa gantiin kamu baby. Wah, kayak gimana sampai kita yang datang sampai hancur hati. Dikubur, baru kayak couple months punya pacar baru men. Loh nggak apa-apa, kalau meninggal ya lo mau kawin lagi, kalau you need to, it's fine. Tapi gini loh, nggak semua. Tapi yang saya pelajari dari pengalaman saya, manusia itu makin ngomong makin nggak bisa dipercaya. Kalau lo nggak janji, lo diem aja, itu justru makin bisa dipercaya lo. Tiba-tiba lo lakuin. Kalau lo udah banyak ngomong, gue nggak bakal kawin lagi, gue nggak bakal ada orang lain lagi, then be careful. Jangan mati cepat-cepat. Jaga kesehatanmu. Dia bisa kawin lagi nanti. Ya kan? It's okay. It's a joke. Tapi benar. Gak sampai setahun dia kawin lagi. Dia pindah keluar pulau. It's okay. Legal. Cuma maksud saya gini loh. Jangan taruh hope, harap kepada yang namanya manusia. Tapi karena ini jam ngantuk dan di luar sejuk, jangan juga saudara salah tangkap. Nanti pulang berantem semua. Mulai hari ini gue gak percaya lagi sama lu. Ya kan, waduh habis ibadah di ibadah pertama di Pluit, berantem semua. Enggak bos, maksud saya gak gitu. Lu tetap percaya, lu tetap sayang. Tapi serahkan pasanganmu kepada Tuhan. Right? Karena he or she is not perfect. Suamimu, istrimu gak sempurna. Cintai dia bukan karena dia sempurna. Cintai dia karena ketidaksempurnaannya yang Tuhan taruh menjadi pasanganmu. Cintai dia apa adanya. Ini kalau baru ngomong suami istri. Nah banyak hal yang lain. Poinnya adalah manusia itu gak bisa engkau andalkan. Mau dia secara sengaja, mau dia secara gak sengaja. Why? Sebenarnya bukan salah manusianya, salah yang mengandalkan. Kenapa? Manusia itu limited. Terbatas. Jadi kalau yang terbatas, ada yang tidak terbatas, kenapa kamu harus mengandalkan yang terbatas? Andalkan saja yang tidak terbatas. Nobody's perfect. So why would you worship yang imperfect? Why don't you worship yang sudah perfect? Wah dia itu pokoknya hebat, dia gak ada duanya. Wah gak ada pendeta kayak dia. Gak ada artis kayak dia. Gak ada sahabat kayak dia. Tunggu tanggal mainnya. Tapi kalau bilang, iya this is my best friend. I love him, but I know he's not perfect. See? Aman. Makanya itu kalau ada orang hari ini bilang, nanti gua tolong lu deh. Nanti gua kenalin lu sama ini. Udah jangan ditunggu. Bilang aja, oke, thank you. Udah lupain. Kalau dia benar-benar mau nolong, dia datang sendiri kok. Kalau dia cuma lip service atau dia lupa atau apa, gak usah diingetin, biar Tuhan yang ngingetin. Sekalipun dia ingat, kalau belum waktunya, Tuhan lupain. Ya kan? Ngerti ya? Nangkep ya? So, trust in Jesus alone. Yang kedua,
Karena Tuhan tidak pernah dan tidak bisa berdusta. Makanya percaya Yesus saja. Dia gak bisa berdusta. Tuhan itu maha. Tapi ada hal-hal yang dia gak bisa. Dia gak bisa menyangkali firman-Nya. Dia gak bisa bohong. Dan dia gak bisa nyembah dirinya sendiri. Nah dari semua yang dia gak bisa ini, dia berharap kita yang punya kehendak bebas bisa. Quote unquote melengkapi dan membantu apa yang dia tidak bisa. Kalau dia tidak bisa menyangkali firman-Nya, ya udah lu percaya. Kalau dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri, ayo kita sembah dia. Nangkep ya? Karena itu Tuhan tidak bisa berdusta, makanya kita percaya dia. Dia gak bisa PHP, saudara gak bisa. Makanya waktu kita nyembah itu bukan how we worship yang dia lihat. Tapi muatan hatinya. Waktu kita nyanyi tadi seperti worship leader, wah semangat. Saya juga ikutan nyanyi, tapi kalau dimatiin semua suara saya nongol sendiri, falesnya gak karuan itu suara saya. Tapi ya saya worship, saya nyembah, saya semangat, gak mau kalah. Karena saya memang adore him. Anak saya cewek, kalau cerita joke, dia cerita banyak sekali joke, tapi gak lucu. Jarang banget yang lucu. Tapi ketika dia ngomong, ekspresinya dia cerita begini dari kecil sampai sekarang udah SMP. Dia suka cerita begitu, saya ketawa, saya senyum. Bukan joke yang lucu, saya lihat tampangnya yang lucu. Saya lihat dianya. Sama Tuhan gak lihat suaramu yang fals, yang patah-patah, yang liriknya satu ke sini, ngomong apa, yung ngomong yang lain dan seterusnya. Dia enggak. Ya, dia lihat hatimu waktu engkau menyembah dia, waktu engkau datang ke gereja, bagaimana you respect firman-Nya, merenungkan firman-Nya, melakukan firman-Nya, itu yang dia lihat. Karena apa? In that case, dia tahu bahwa engkau benar-benar percaya dia. Kalau engkau cuma datang ke gereja ya just because, that means saudara gak percaya dia. Datang ke gereja, otaknya ada di kerjaan, ada di proyek, ada di tender, ada di toko, besok harus ngapain, harus ini. Itu artinya engkau gak percaya dia sepenuhnya, udah percaya dia aja sepenuhnya. Semua Tuhan akan beresin. Yang ketiga, yang terakhir, ini tahap 1 yang terakhir, masih ada tahap 2. Orang percaya itu gak bisa dikutuk. Tapi mereka bisa mencelakakan dirinya sendiri, koma itu. Orang percaya tidak bisa dikutuk, koma. Dia gak bisa, power dari luar gak bisa hantam dia. Tapi dia bisa self-destruct. Dia bisa menghancurkan dirinya sendiri. So, start sekarang please. Jangan ada kambing hitam, karena kambing gak ada yang hitam. Jangan kambing hitamin temanmu, orang jahat, ngajak engkau judi, ngajak engkau dosa, nipu engkau, semua lu salahin sampai setan. Setan tuh dalam hal ini kita agak kasihan. Dia paling sering disalahin sama orang Kristen. Semua orang Kristen jatuh yang disalahin setan. Makanya dia makin jahat. Coba kita berhenti nyalain dia. Mau diuji setan juga kalau lu gak mau jatuh juga gak mau jatuh sih. Mau dia lupa nguji, kalau engkau menjatuhkan diri ya dia gak bisa apa-apa. Kejarlah daku kau kutangkap. 1 Yohanes 4:1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada roh, sebaliknya ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan, sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Lanjut ayat yang keempat dan yang keenam, kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku. Kamu telah mengalahkan mereka, sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Lihat, kalau kita percaya Tuhan saja, kita tahu banyak kepalsuan di dunia ini. Banyak ajaran-ajaran gak benar dan seterusnya. Tapi kalau engkau percaya Tuhan, engkau tidak akan disesatkan. Karena engkau ada roh di dalammu yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Bukan hanya menangkal kutuk, bukan hanya menangkal santet, tapi memberimu hikmat juga. Ngerti Kristen yang benar atau Kristen-Kristenan. Ya kan? Mereka berasal dari dunia, karena itu mereka berbicara tentang dunia. Dan dunia mendengarkan mereka. Saudara,
Apa yang palsu itu lebih gampang dipercaya. Karena apa? Karena mereka ngomong lebih nyambung. Apa yang mereka omongkan daging dan dunia lebih gampang cepat kita terima daripada yang namanya kebenaran. Coba saudara lebih seneng mana? Saudara datang ke gereja dikhotbahin berkat terus, sama saudara datang ke gereja dikhotbahin pertobatan terus. Mana lebih seneng? Gak usah bohong, gak usah dijawab. Ya kan? Semua orang senang sesuatu yang connect dengan kita gitu loh. Ya kan? Makanya beberapa tempat-tempat ibadah-ibadah yang ramai ngomongnya akan selalu itu, berputar tentang itu. Saudara, kita berasal dari Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhan, ya mendengarkan kita. Siapa yang tidak berasal dari Tuhan, tidak mendengarkan kita. Atas dasar ini kita mengetahui roh kebenaran, the spirit of truth, dan roh yang menyesatkan. Itu bedanya apa? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena banyak roh yang menyesatkan. Kenapa kita harus percaya pada Yesus? Karena roh kita lebih besar. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang dapat melawan Yakub ataupun tenungan yang dapat melawan Israel. Kita percaya kepada Yesus supaya kita tidak terjatuh, dijatuhkan, dan kita tidak tersesat. Orang yang gampang disesatkan itu orang yang tidak pernah merenungkan firman-Nya. Gak pernah baca firman, gak pernah renungkan firman. Jadi begitu ada orang yang ngomong asik dikit tentang Kristen-Kristen yang modern, ya kan, yang progresif, yang apa. Kayaknya ini cocok. Ini benar-benar Tuhan tuh baik. Masa Tuhan kayak begitu? Oh itu Tuhan baik deh, semua pasti diselamatkan. Oh iya, Tuhan baik, semua pasti diselamatkan. Tapi ingat, keselamatan itu pemberian dan gratis, yes. Tapi pemberian itu caranya kita memiliki itu diterima, bos. Saya ini baik nih. Saya mau bagi-bagi nih, semua saya bagi emas batangan 1 kilo semua deh. Kita ngayal dikit gak apa-apa, ya kan. Wah saya baik, ayo semua ini ada emas cukup buat semua. Satu-satu saya kasih. Baik, dikasih, free, gak usah beli. Caranya saudara dapat gimana? Maju, terima, bener kan? Gak usah beli, gak usah apa, free. Percaya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, free. Bukan perbuatan, bukan apa yang menyelamatkan, terima dengan percaya. Tapi kalau ada salah satu dari saudara di situ tempat nggak menerima, tapi terus ngomong, aku tolak, nggak mau, itu bohong, itu emas palsu, wah aku nggak percaya, ya sudah lu ngomong aja di situ. Kira-kira dapat nggak orang itu? Nggak dapat kan? As simple as that. Memang Tuhan datang untuk memberi semuanya keselamatan, tapi hanya mereka yang menerima dan merespon yang mendapatkan. Kalau kita ngerti firman seperti itu, gampang kita nggak terombang-ambingkan. Makanya itu terus renungkan. Setan gak bisa ambil keselamatanmu. Yang dia bisa adalah mencobaimu. Kalau engkau gak ambil umpannya setan, hidupmu gak akan hancur. Simple. Percaya Yesus itu artinya kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Itu kesimpulan. Give me 5 minutes. Percaya Yesus itu adalah dengan percaya, bukan dengan melihat. Karena kalau sudah tahu, semua yang kelihatan yang terjadi ini, firman Tuhan bilang, itu ditentukan oleh yang tidak terlihat. Yang tidak dilihat itu menentukan apa yang dilihat. Tuhan kerja, kita nggak lihat. Tapi dari worship kita, hubungan kita dengan Dia, setia kita dengan Dia. Daud diuji di padang rumput dengan 2-3 ekor domba. Dia gembalakan dengan integritas. Dia lawan singa beruang, gak ada yang lihat. Dia diproses Tuhan, gak ada yang lihat. Tapi tiba-tiba waktu dipromosikan, semua orang melihat dia menjatuhkan Goliat. Saya mau katakan, Tuhan bekerja, gak ada yang lihat. Hari ini engkau menderita, engkau bergumul. Kesedihanmu biarlah hanya Tuhan dan engkau yang tahu. Gak ada yang lihat, tapi semuanya itu menentukan nanti. Pada saat Tuhan bilang it's enough.
I will promote you. I will bless you. Aku akan mempromosikan, memberkatimu. Dan pada saat itu engkau gak usah promosi, gak usah posting. Semua orang akan tahu kalau engkau diangkat dan diberkati Tuhan. Saudara tahu di dalam sebuah perusahaan itu ada departemen yang namanya R&D. Sebelum satu produk itu dapat ke market, itu ada R&D. Research and Development. Saudara tahu ada produk-produk yang saudara sekarang lihat di supermarket, di toko-toko, mobil, semua yang ada ini tercipta dari proses yang panjang, yang lama, yang saudara nggak lihat. Ada kebodohan, ada kesalahan, error, kekeliruan, semua terjadi dalam proses R&D itu. Sampai semua tim memutuskan, that's the perfect product. Then mereka marketkan, mereka pasarkan. Sama, hari ini ada kesalahan, ada error, kebodohan. Semua terjadi di belakang layar. Tuhan sedang R&D hidupmu. You are masterpiece in the making. Engkau adalah mahakarya yang sedang dibentuk dan dibuat oleh Tuhan. Disempurnakan. Bodoh, gak apa-apa. Jatuh, ayo bangkit lagi. Aduh salah lagi, ayo maju lagi, terus diproses. Dan indah pada waktunya Tuhan bilang, kalau aku yang mengangkat tidak akan ada orang yang bisa menurunkan. Kalau pintu aku buka, tidak ada yang bisa tutup. Saya percaya semua di tempat ini diberkati tahun ini juga. Setuju, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. So, percaya Tuhan itu artinya act by His words. Bertindaklah sesuai firman-Nya. Percaya Tuhan itu bukan jingkrak-jingkrak di gereja. Percaya Tuhan itu dilihat dari responmu terhadap setiap masalah. Ayo kita sama-sama cek. Kita ini percaya Tuhan sungguh-sungguh gak? When you facing the problem, waktu kita menghadapi masalah, gimana responmu? Itu menentukan kau percaya Tuhan apa enggak. Pak, tapi saya tetap khawatir. Oh normal, saya nggak bilang kalau orang percaya Tuhan nggak boleh ada khawatir. Nggak mungkin. Tuhan Yesus saja sempat takut kok. Tapi nggak hidup dalam kekhawatiran. Nggak menghalalkan segala cara. Even when you are blessed, what's your response? Waktu kau diberkati. Langsung diberkati langsung kayak orang nggak ada hari esok. Hambur-hamburkan duitnya, flexing kanan kiri dan seterusnya. Itu membuktikan engkau percaya Tuhan atau engkau percaya dan mengandalkan dagingmu. Orang percaya Tuhan makin diberkati makin. Saya punya teman di Jawa Timur, di sebuah kota. Kota nggak besar dekat Surabaya. Dia orang terkaya di kota itu. Kaya sekali, luar biasa. Gak punya utang. Mobilnya, vilanya, semua, aduh serem. Showroom kalah saudara. Mau cari mobil sport apa aja ada. Lamborghini, McLaren, Ferrari, semua beneran ada. Rolls Royce beberapa model. Punya rumah di Sydney, punya rumah di Singapura, punya rumah di Eropa. Bisnisnya diberkati Tuhan luar biasa. Anak mantunya semua diberkati Tuhan luar biasa. You know what? No one of them yang punya Instagram account. Ada beberapa tapi di lock dan gak ada postingnya. Yang ada cuma istrinya satu, cuma posting cucu-cucunya. Terus sama mantunya, kebetulan mantunya artis. Satu. Udah yang lain udah biasa-biasa aja. Kalau ketemu, kayak orang simple. But you don't know how diberkati dia. Orang datang ketemu menteri saudara. Janjian lama, ini menteri terbang ke rumah dia ketemu dia. Hamba Tuhan yang gede, yang luar biasa. Semua orang kepingin datang, kepingin janjian, didoakan. Ini hamba Tuhannya datang ke rumah dia, mendoakan. Itu manusia memang kayak gitu ya. Makanya jangan andalin manusia. But what I try to say, itu loh, orang kalau cinta Tuhan, dia cinta Tuhannya hebat. Gila kalau cinta Tuhannya gila. Dia kalau korban untuk pekerjaan Tuhan, dia support. Tiap bulan ratusan gereja dia support. Ibadah, gak ada batas ya. Gak ada. Kalau engkau makin diberkati,
dan engkau percaya Tuhan, modelnya ya kayak begini. Bukan langsung berkat langsung posting, wah first class, wah beli ini, wah ke Hermes, wah kan. Nggak salah sih. But itu bukan jadi saksi seperti itu yang Tuhan mau. So orang yang percaya Tuhan itu cirinya punya passion dan passion juga. Selain responmu, engkau juga punya gairah dan kesabaran. Saya nggak tahu apa yang kau gumulkan hari ini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu tetap bergairah. Tetap bergairah. Sabar, semua akan terjadi indah pada waktunya. Kemarin kami date dan kami ngomong tentang 25 years our church anniversary. Ya, kita ngobrolin dan semua bersaksi. Salah satunya date leader kami cerita. Di tahun 2010 dia di level 0. Karena di 2007 dia habis-habisan. Sampai dicari debt collector, dibawain golok apa habis-habisan. 2010 dia level 0. Dan terus dari situ dia gak tahu kenapa. Mau bunuh diri, mau stres saudara. Tapi istrinya bilang ayo bangkit, ayo bangkit. Punya passion lagi. Dia gak ada passion, gak ada gairah. Tapi kembali dia ada gairah. Dia mulai kecil-kecilan. Dia buat panah kota. Laris. Dia cuma buat di kitchen, dijual laris, online laris. Dia buka di mall laris. Panah kotanya terkenal, enak di Pacific Place ada. Dia mulai dibukakan Tuhan satu persatu, ya di satu persatu. Ada yang join kasih modal, ada buka ini. Dia buka Abu Rasoba, dia buka Ramen Girl, dia buka Dragon Hot Pot, dia buka beberapa F&B bisnis dan dia sekarang sangat diberkati dengan cara yang sangat ajaib. Cuma dalam waktu sekitar 11-12 tahun, hidupnya sangat diberkati hari ini. Karena dia benar-benar saya tahu dia orang yang sangat percaya sama Tuhan. Dan saya berdoa kalau saudara hari ini percaya sama Tuhan, dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia adalah sahabat saya Ian Hendarto. Dia bersaksi dan saya sangat-sangat diberkati kesaksiannya.